Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Senusantara, podcast Bawaslu Jakarta Barat kembali hadir bersama saya Yuliana Mufliha. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang testimoni dari salah satu peserta SKPP. SKPP itu adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu yang dilakukan secara daring di tahun 2020. Nah, di sini telah hadir bersama kita yaitu salah satu peserta SKPP yang bernama, perkenalkan, nama saya Anissa Nianisa Zen, biasa dipanggil Ica. Halo Ica. Hai Mbak. Gimana kabarnya Ica? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ica sehat? Alhamdulillah. Ica sekarang aktivitasnya apa aja? Aku kebetulan fokus di tata usaha sekolah Mbak untuk sekarang ini. Oh gitu, jadi fokus di tata usaha sekolah Iya, ya? Iya. Ica tahu SKPP itu dari siapa? Dapat info dari teman yang satu organisasi dengan saya. Oh gitu. Nah, Ica ikut SKPP tuh dari kapan? Dari bulan Mei 2020 Mbak. Ikut SKPP berapa lama sih? Selama 1 bulan. 1 bulan. Nah, menurut Ica nih, selama mengikuti SKPP secara daring, apa sih kendala yang Ica alami? Mungkin kemarin secara daring itu pertama koneksi yang saya alami, ya koneksi dan teknis video yang dikasih oleh pemateri karena mungkin terlalu besar backsoundnya dibanding suara pematerinya, seperti itu. Oh gitu. Kemudian tujuan Ica ikut SKPP itu apa sih? Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengawasan pemilu dan pilkada, seperti itu Mbak. Oh jadi sekarang udah tahu nih gimana sih proses pengawasan pemilu di Jakarta Barat khususnya gitu ya, dan umumnya di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, Ica harapan setelah mengikuti SKPP itu apa? Harapan saya pertama untuk mengajak masyarakat di lingkungan saya untuk berpartisipasi mengikuti pemilu, terus dan bisa saya sendiri di tahun yang akan datang mungkin bisa menjadi pengawas pemilu, seperti itu. Amin. Jadi setelah tahu SKPP, Ica tahu tentang ilmu pengawasan pemilu, kemudian Ica juga memberikan ilmu pengawasan pemilu kepada masyarakat sekitar rumah Ica gitu ya. Setidaknya orang-orang rumah, oh ini loh ada proses pengawasan partisipatif, dan mengajak orang-orang di sekitar rumah untuk bersama-sama Bawaslu melaksanakan pengawasan partisipatif gitu ya. Mbak. Iya, jadi sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan setelah mengikuti program SKPP ini. Kemudian nih, menurut Ica nih, pandangan menurut Ica tentang pemilu 2019 kemarin gimana? By the way, Ica udah nyoblos belum kemarin? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah waktunya. Nah, itu menurut Ica gambaran pemilu 2019 kemarin tuh kayak gimana sih? Gambaran pemilu 2019 mungkin karena terlalu banyak yang mencalonkan, sampai saya bingung milih yang mana karena kebanyakan calegnya, seperti itu. Jadi karena terlalu banyak caleg, terus banyak dapil-dapil, jadi Ica tuh bingung mau milih caleg yang mana. Dan disinilah tugas para caleg untuk memperkenalkan diri, untuk mengkampanyekan diri kepada masyarakat agar masyarakat lebih kenal, gitu ya. Lebih kenal kepada masyarakat, terutama kampanye tentang program-programnya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, terus apalagi tentang pemilu 2019?
Yang saya tahu ya seperti itulah pokoknya. Oh gitu. Ya lebih apa namanya, karena mungkin calegnya lebih banyak ya, mungkin saya lebih bingung untuk memilihnya karena nggak tahu latar belakangnya seperti apa, jarang munculnya caleg-caleg tersebut kayak gitu. Oh gitu. Nah, menurut Ica nih, pengawasan partisipatif di pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Barat sudah efektif, sudah optimal belum? Sudah optimal, terutama untuk pengawasannya, dan masyarakatnya banyak yang berpartisipasi seperti itu. Oh gitu. Sudah optimalnya itu seperti apa? Kayak pengawasannya terstruktur seperti itu. Oh, terstruktur karena udah ada tingkatan-tingkatannya iya, gitu ya. benar seperti itu. Iya, jadi kita di pengawasan ini ada tingkatannya, Cak, dari mulai pengawas TPS, terus pengawas kelurahan, pengawas kecamatan, pengawas kota, pengawas provinsi, hingga pengawas RI gitu. Ica selama SKPP itu dapat materinya tentang apa aja sih? Bisa tolong ceritain ke kita? Kayak aku sebutin materi-materinya aja, salah satunya kayak pemungutan pemilihan dan pemilu, terus perspektif gender, termasuk kan materi kemarin. Iya. Itu yang saya ingat. Nah, gitu. Kalau tentang perspektif gender itu menurut Ica ada hubungannya nggak sih tentang perspektif gender dengan pengawasan pemilu gitu? Karena kemarin ada materinya ya pasti masuk ke dalam apa namanya pengawasan pemilu tersebut, kayak gitu itu aja. Nah, kan tentang perspektif gender pasti berbicara tentang gender ya. Gender ini lebih bagaimana sih perempuan bisa nggak sih jadi pengawas pemilu? Dan ternyata bisa loh, perempuan bisa menjadi pengawas pemilu. Nggak hanya cowok saja. Iya, nggak hanya cowok. Nah, terus deh gitu tadi materi yang kedua apa? Tentang apa? Pemungutan pemilihan dan pemilu. Intinya kayak pemilihan itu berbeda dengan pemilu itu berbeda dengan pemilihan kan ya. Bedanya apa ya? Karena pemilu itu sebagai sarana untuk masyarakat memilih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden seperti itu. Sedangkan pemilihan itu kan untuk pemilihan tentang kayak bupati, wakil bupati seperti itu. Oh, jadi ada perbedaan yang saya ingat di situnya ya. Nah, kemudian sebagai bahan evaluasi nih ke depan SKPP menurut Ica itu seperti apa? Bahan evaluasi sebagai ke depan tuh SKPP ke depan nih di tahun 2021 ini menurut Ica tuh apa sih yang harus diperbaiki dalam proses SKPP ini? Mudah-mudahan sih nggak daring lagi, jadi nggak bermasalah dengan koneksi, langsung bisa dengan tatap muka atau face to face seperti itu, biar kita lebih optimal lagi dibanding tahun yang sebelumnya. Iya, kita juga berharap nanti ke depannya juga ada SKPP offline gitu ya. Seperti itu, secara offline. Semoga nanti bencana COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan SKPP secara offline. Amin. Jadi kalau belajar secara offline itu kan lebih optimal ya. Nggak terganggu dengan koneksi apapun. Betul. Nah, terus Ica udah tahu belum kalau Bawaslu sudah mengeluarkan buku? Oh, apa itu Mbak? Nah, kita nih di Bawaslu Jakarta Barat sudah mengeluarkan buku, yaitu buku Rekam Jejak Pemilu 2019. Nah, buku ini sudah ditulis oleh Bawaslu Jakarta Barat. Jadi di sini Ica juga bisa membaca tentang proses pemilu tahun 2019. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Ca, pemilu 2019 ini tuh sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau misalkan pemilu sebelumnya itu kan caleg milih sendiri di waktu sendiri gitu kan. Nah, terus udah gitu presiden di waktu sendiri gitu kan, di waktu yang berbeda lah intinya. Nah, kalau pemilu 2019 ini kita dilaksanakannya secara serentak. Makanya itu Ica bingung ya, caleg mana nih yang harus dipilih, karena kan banyak banget tuh calegnya ya, dapilnya juga banyak, dan Ica bingungnya
mau pilih yang mana, terus nggak kenal pula itu caleg kan, kecuali misalkan ada salah satu saudara yang jadi caleg baru Ica kenal. Benar. Gitu ya. Nah, kalau di sini di rekam jejak pemilu ini 2019 ini bercerita tentang proses pengawasan. Tentang proses pengawasan pemilu. Jadi di buku ini tuh tentang apa namanya? Tentang proses tahapan pemilu, mulai dari proses pengawasan DPT, pengawasan DPS dulu, kan DPS, habis itu kembali, terus selanjutnya DPT, terus verifikasi faktual, verifikasi caleg, terus udah gitu proses kampanye. Nah di sini diceritakan semua nih Ca, tentang proses pengawasan partisipatif. Nah, terus udah gitu di sini juga ada tentang proses pengawasan pemungutan dan perhitungan suara. Jadi beda loh, Ca. Proses pemungutan suara itu dilaksanakan pada saat hari H pemilu. Nah, sedangkan untuk proses pengawasan perhitungan suara itu dilaksanakan setelah hari H pemilu. Jadi setelah hari H itu kan semua surat suara akan dihitung secara bersama-sama gitu kan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Nah, disinilah diceritakan tentang proses pengawasan perhitungan dan pemungutan suara itu, dan di sini juga dijelaskan tentang bahan-bahan evaluasi proses pengawasan pemilu gitu. Nah, di sini buku ini tuh lengkap banget loh, tentang hasilnya juga ada, hasil perhitungan suara, terus kemudian tentang sengketa yang ada di sini. Jadi banyak laporan masyarakat adanya temuan kasus pelanggaran pemilu di lapangan. Jadinya itu ya inilah hasil dari proses pengawasan partisipatif, yaitu hasilnya adalah temuan dari masyarakat yang dilaporkan oleh Bawaslu. Nah, di sini juga diceritakan, Cak. Jadi di sini kami Bawaslu Jakarta Barat akan menghadiahkan Ica sebuah buku rekam jejak pemilu 2019. Makasih Mbak. Iya, nanti dibaca-baca ya, Cak. Siap Mbak. Oke, makasih Mbak. Baik. Sahabat Bawaslu Nusantara, kita sudah sama-sama mendengarkan tentang testimoni dari salah satu peserta SKPP Bawaslu Jakarta Barat. Nah, semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Dan jangan lupa follow sosial media yang ada di bawah ini ya. Ada Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan jangan lupa untuk subscribe dan